Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Anang Wasit Kurniawan, mahasiswa Magister Kebijakan Publik semester dasar. Izinkan kami mempresentasikan proposal tesis kami yang berjudul Implementasi Kolaboratif Governance dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau disingkat TMMD. Studi kasus di wilayah Kodim 0815 Mojokerto, Jawa Timur. Lanjut. Perlu kami sampaikan tentang latar belakang permasalahan kenapa penulis menentukan judul tesis tersebut, yaitu yang pertama perlu kita ketahui bersama bahwa keterlibatan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, itu dalam membantu pembangunan pedesaan, pinggiran, terdepan, terpencil, dan tertinggal berkaitan dengan fungsi sosial TNI yang dijawantahkan dalam bentuk operasi pelayanan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi di TNI Angkatan Darat itu ada suatu program yang bernama TNI Manunggal Membangun Desa, yang dalam prakteknya adalah diselenggarakan oleh pembinaan teritorial TNI AD yang dengan melibatkan berbagai instansi terkait, sehingga dalam pengelolaannya memerlukan proses perencanaan dan memadukan rencana tata ruang wilayah RT RW dan rencana umum tata ruang pertahanan. Hal ini penting yang dibahas dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa Musrembang, yaitu sebelum pencetusan TMMD itu ada namanya suatu forum, yaitu Musrembang, musyawarah rencana pembangunan desa, serta pelaksanaan dalam bentuk bakti TNI. Nah, dalam kurun waktu sampai saat ini program TNI itu dinilai telah berjalan dengan baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, ditinjau dari aspek penyelenggaraan dalam merencanakan kegiatan TMMD sudah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan koordinasi baik itu intern maupun ekstern, dan ditinjau dari segi sasaran pembinaan teritorial dalam menentukan lokasi desa sasaran. Itu maka perlu adanya koordinasi dengan aparat setempat. Nah, sejauh sampai dengan saat ini pelaksanaan di lapangan dapat diketahui bahwa hasil implementasi program TMMD itu belum maksimal berdasarkan informasi yang diterima oleh penulis, namun hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Nah, hal ini dibuktikan dengan minimnya keterlibatan masyarakat di dalam perencanaan hingga pasca program. Nah, Babinsa sebagai ujung tombak teritorial belum bisa optimal mendorong pemberdayaan masyarakat bagaimana harus serta-merta dalam bahu-membahu mensukseskan program tersebut. Nah, selain itu belum ada terpadunya penentuan sasaran antara pihak pemandu kewilayahan dengan pemerintah daerah. Nah, permasalahan lainnya yang berasal dari penolakan masyarakat akibat tanah sengketa ini ada di dalam pelaksanaan TMMD, namun sampai dengan saat ini belum terungkap secara eksplisit maupun implisit. Rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang menulis akan tulis dalam tesis nanti, yaitu yang pertama, bagaimanakah implementasi kolaboratif governance dalam rangka mewujudkan pembangunan desa dan kemandirian desa melalui program TMMD. Terus yang kedua, bagaimanakah policy learning dalam implementasi kolaboratif governance dalam rangka mewujudkan pembangunan desa dan kemandirian desa melalui program TMMD. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis akan membatasi tentang studi kasus kolaboratif governance dalam program TMMD ini di wilayah Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh
Komando Resort Militer Korem 082 dalam hal ini satuan pelaksana yaitu Kodim 08115 Mojokerto. Dengan demikian, maka objek pada penelitian ini dibatasi pada implementasi kolaboratif governance dalam program TMMD di wilayah Kodim 08115 Mojokerto. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisis praktik kolaboratif governance dalam rangka program TMMD di wilayah Kodim 0815 Mojokerto dalam rangka mewujudkan kemandirian desa-desa di Kabupaten Mojokerto. Terus yang kedua, menganalisis policy learning dalam implementasi kolaboratif governance dalam rangka mewujudkan pembangunan desa dan kemandirian desa melalui program TMMD. Di sini akan menulis sampaikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari kenapa penelitian tentang implementasi kolaboratif governance ini penulis laksanakan. Yang pertama, ada beberapa penulis yang terdahulu, yaitu di sini ada beberapa item yang kami ambil contoh saja tentang penulisan Bison tentang dengan judul The Design and Implementation of Cross Sector Collaboratives. Nah, hasil dari penelitian terdahulu ini bahwa mendefinisikan bahwa kolaborasi lintas sektor sebagai penghubung atau berbagai informasi, sumber daya aktivitas dan kemampuan oleh organisasi di dua sektor atau lebih untuk mencapai hasil bersama yang tidak dapat dicapai oleh organisasi di satu sektor secara terpisah. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan. Persamaan dengan yang akan penulis tuangkan itu adalah penelitian dan penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pendekatan kolaboratif antar berbagai sektor. Nah, perbedaannya, penelitian dilakukan untuk mengetahui kolaborasi antar beberapa sektor yang melayani publik, namun penelitian dilakukan oleh peneliti ini akan difokuskan pada suatu program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh TNI melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, di sini juga ada penelitian tentang yang ditulis oleh Salsabila dan Al-Mubarak tentang the civil military relations for state defense awareness, tentang implementasi dari TNI Manunggal Membangun Desa yang ada di Desa Sengkuyung, Wonosobo. Nah, di desa ini ada persamaan dan perbedaan, ya, perbedaan dengan yang akan kita tulis dalam tesis nanti, yaitu penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang manajemen pelaksanaan TMMD dan juga menjelaskan kegiatan apa yang dilaksanakan. Next, ya, tentang SOKO, ya. Ini ada yang menarik dari penelitian-penelitian terdahulu yang di sini, bahwa kita simpulkan saja bahwa penelitian yang terdahulu ini memang ada berbagai yang membahas tentang TMMD. Namun pembahasan oleh peneliti terdahulu lebih fokus kepada output dari program itu sendiri. Namun yang akan penulis laksanakan penelitian nanti itu akan fokus pada proses kolaboratif ditinjau dari implementasi pelaksanaan kolaboratif governance. Kolaboratif governance itu pelaksanaannya seperti apa yang sudah dilaksanakan di Mojokerto. Nah, ini perlu penulis gali lebih dalam lagi untuk mengetahui mungkin ada hambatan ataupun pelaksanaannya sebenarnya seperti apa. Itu nanti akan penulis tuangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang. Ya, kita lanjutkan yang kita berikan. Penulis akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yaitu dimulai dari program TMMD itu sendiri dengan melibatkan beberapa aktor, TNI, pemerintah kabupaten desa, terus Pemkab kabupaten dan juga masyarakat. Faktor-faktor pendorong yang ada diolah sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu proses kolaboratif
dengan nama collaborative governance, sehingga di situ nanti akan dimasukkan dari beberapa faktor penghambat ataupun faktor pendukung, sehingga dengan adanya proses kolaboratif governance tersebut terwujudlah pembangunan dan kemandirian desa di Kabupaten Mojokerto. Adapun jenis penelitian, ini penelitian tentang collaborative governance dalam program TNMD ini merupakan jenis penelitian disebut penelitian deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral atau fenomenal. Next, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat dan penelitian dilakukan di wilayah program TNMD ke-116 di Desa Randuharjo, Kecamatan Unggin, Kabupaten Mojokerto. Nah, penelitian ini memilih lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa penulis terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaannya, dalam hal ini proses pemantauan secara langsung, dan berdasarkan laporan yang dikatakan bahwa dua pelaksanaan TNMD di dua lokasi tersebut dikatakan berhasil. Yang kedua, berdasarkan kondisi tersebut diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dengan tepat untuk menganalisis collaborative governance sebagai upaya mewujudkan pembangunan desa melalui program TNMD. Sedangkan waktu penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan yang akan dimulai pada bulan Agustus sampai Januari tahun 2023. Namun dalam prakteknya mungkin nanti akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Januari tahun 2023. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lanjut. Nah, ada beberapa informan penelitian yang akan digunakan penulis untuk menggali lebih lanjut informasi, yaitu tentang implementasi collaborative governance di wilayah Kodim Mojokerto, yaitu informan kunci dalam hal ini ada Dandim 0815 Mojokerto, Bupati Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Adapun teknik analisis data yaitu diambil dengan satu, reduksi data dengan identifikasi data yang kemudian diberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri dan satuannya berasal dari beberapa sumber. Yang kedua, kategorisasi. Yang ketiga, triangulasi data. Yang keempat, sintesisasi, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Baik. Sebelum ke tinjauan pustaka akan kami jelaskan di sini dari penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menemukan gaps, adanya gaps ya, perbedaan dan pembaruan. Kenapa tesis penulis mengambil tesis ini? Ya karena dari penelitian-penelitian terdahulu itu ada sebuah celah yang di situ mungkin peneliti akan bisa masuk, yang mana peneliti akan lebih fokus kepada proses collaborative governance yang dilaksanakan dalam program TNMD tersebut. Nah, mungkin di sini akan penulis gali lebih lanjut kendala apa yang dialami selama ini sehingga pelaksanaan di lapangan itu bisa lebih objektif ya, dan adapun mungkin saran masukan itu bisa kami sampaikan ke komando atas sehingga program yang akan datang TNMD ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan sebelumnya. Nah, untuk itu gaps yang ada ini nanti akan penulis gali lebih lanjut dalam penulisan maksud kami ada penulisan tesis sehingga menghasilkan produk yang bisa memberikan sumbangsih saran ke komando atas. Baik, demikian presentasi proposal kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan untuk dapat selesainya penulisan tesis kami. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.